Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya budaya kita tuh kayaknya terobsesi banget sama ide tentang jenius? Kita seakan terpukau sama cerita-cerita tentang individu luar biasa yang kayaknya emang ditakdirkan buat mengubah dunia. Tapi sebenarnya ide ini datang dari mana sih? Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan tentang tokoh yang sangat kontemporer, Helen Lewis. Di sini benar-benar langsung menembak ke jantung masalahnya. Gagasan bahwa ada kelas manusia istimewa. Ini bukan soal menyangkal pencapaian hebat loh, tapi lebih ke mempertanyakan keyakinan bahwa pencapaian itu datang dari jenis manusia yang emang dari sananya udah beda. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Apakah kejeniusan itu sesuatu yang kita bawa dari lahir, kayak warna mata gitu? Atau jangan-jangan itu cuma sebuah label, sebuah narasi yang kita bangun di sekitar orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu? Untuk menjawabnya, kita akan melakukan semacam perjalanan. Kita bakal bongkar ide tentang manusia istimewa, kita lihat gimana reputasi seorang jenius seperti Shakespeare itu dibangun, kita telusuri evolusi mitos ini yang ternyata punya sisi gelap, kita ungkap siapa saja yang ada di belakang layar, kita hubungkan dengan para visioner teknologi zaman sekarang, dan yang terakhir, kita pahami kenapa semua ini penting banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama, mitos jenius. Ini tuh semacam fondasi dari cara kita memandang kesuksesan, inovasi, dan bakat. Intinya tuh gini, dalam pembahasan ini kita akan tunjukkan bahwa mitos tersebut, gagasan tentang manusia istimewa yang lahirnya udah beda, sebenarnya agak menyesatkan. Kita akan lihat kalau kejeniusan itu bukan dilahirkan, tapi dibangun, dipasarkan, dan kadang-kadang diciptakan dengan keliru. Mau lihat gimana caranya? Nggak ada contoh yang lebih pas daripada penulis bahasa Inggris terhebat sepanjang masa. Gimana sih ceritanya Shakespeare bisa jadi Shakespeare yang kita kenal sekarang? Coba deh lihat transformasinya. Waktu dia meninggal, Shakespeare itu ya penulis populer tapi bukan ikon. Karyanya sering diutak-atik biar pas sama selera penonton. Nah kalau sekarang, wah teksnya dianggap suci dan dia itu definisi dari jenius itu sendiri. Loh kok bisa gitu? Apa yang terjadi? Ternyata proses ini makan waktu ratusan tahun loh. Setelah teater dibuka lagi, naskahnya diadaptasi ulang. Lalu, biografi-biografi mulai muncul. Meskipun isinya udah samar banget karena saksi matanya udah nggak ada. Puncaknya itu tahun 1769, waktu seorang aktor bernama David Garrick bikin festival gede-gedean. Ini pada dasarnya kayak kampanye marketing raksasa yang mengubah Shakespeare dari sekedar penulis jadi pahlawan nasional. Dan yang paling ironis, coba tebak, di festival itu nggak ada satupun naskah Shakespeare yang dipentaskan. Gila kan? Oke, kisah Shakespeare tadi nunjukin gimana seorang jenius bisa diciptakan. Sekarang mari kita lihat gimana kisah ini berevolusi menjadi makin kelam dan seolah-olah lebih ilmiah. Nah, ini pergeseran yang penting banget. Awalnya, jenius itu dianggap kayak inspirasi dari luar, semacam bisikan dewi yang datang ke seseorang. Tapi, kaum romantik mengubahnya. Kejeniusan menjadi identitas inti seseorang. Dari sinilah lahir ide bahwa ada jenis manusia yang emang dari sananya udah jenius, beda dari kita semua. Kaum romantik ini suka banget sama drama. Mereka menciptakan arketipe seniman tersiksa. Kejeniusan jadi identik dengan kegilaan. Kayak Lord Byron yang digambarkan gila, jahat, dan berbahaya. Penyakit kayak TBC bahkan diromantisasi, jadi penyakit jenius, seolah-olah tubuh yang rapuh itu adalah wadah yang pas untuk pikiran yang luar biasa. Pergeseran dari penyair romantis ke ilmuwan ini membawa konsekuensi yang ngeri banget. Francis Galton, sepupunya Darwin, berteori kalau kejeniusan itu sifat warisan yang akhirnya mengarah ke ide eugenika yang mengerikan. Ini kemudian menginspirasi studi seperti yang dilakukan Louis Terman, yang mencoba mengidentifikasi anak-anak jenius dengan tes IQ. Hasil akhirnya, bukan pencerahan, tapi kebijakan brutal seperti sterilisasi paksa. Dan kutipan ini dengan gamblang menunjukkan betapa berbahayanya gagasan ini di dunia nyata. Ini bukan kata-kata dari seorang ekstremis loh, ini dari seorang hakim agung Amerika Serikat yang mengesahkan undang-undang berdasarkan gagasan bahwa nilai manusia bisa diukur dan beberapa orang dianggap tidak layak punya anak. Inilah harga yang harus dibayar dari mitos jenius. Mitos jenius seringkali berpusat pada seorang pria penyendiri. Tapi, apa iya ada jenius yang benar-benar bekerja sendirian? Yuk kita intip siapa saja para penolong tersembunyi yang seringkali dihapus dari sejarah. Ambil contoh Lev Tolstoy. Dunia kenal dia sebagai penulis novel-novel epik. Tapi di balik setiap halaman ada istrinya, Sofia.
Dia bukan cuma ngurus rumah tangga super besar dan 13 anak loh. Dia adalah mitra intelektualnya. Dia yang menyalin War and Peace dengan tangan berkali-kali, memberikan masukan, dan dunianya menjadi bahan baku untuk karya suaminya. Sejujurnya, tanpa dia, nggak akan ada Tolstoy yang kita kenal. Kutipan ini rasanya nyesek banget ya. Sofia sendiri adalah seorang penulis dan seniman berbakat, tapi ambisinya harus dikorbankan demi melayani seorang jenius. Ini adalah suara dari begitu banyak tokoh tersembunyi dalam sejarah yang kontribusinya seakan terserap ke dalam warisan orang lain. Dan polanya berulang terus. Lee Krasner adalah seorang seniman hebat, tapi mitos Jackson Pollock sebagai seniman tersiksa yang maskulin menempatkannya di peran pendukung. Dia yang mengelola karirnya, merawatnya, dan memastikan suaminya bisa terus berkarya, seringkali dengan mengorbankan karyanya sendiri. Dari seniman hingga penulis, pola mitos jenius ini terus berlanjut. Nah sekarang, ayo kita hubungkan dengan arketipe jenius yang paling dominan di zaman kita, sang visioner teknologi. Coba deh lihat perbandingan ini. Luar biasa kan? Kisah yang kita ceritakan tentang Elon Musk hari ini hampir identik dengan kisah yang diceritakan tentang Thomas Edison lebih dari seabad yang lalu. Keduanya digambarkan sebagai penyihir penyendiri yang mengubah dunia lewat kerja keras tanpa henti. Kenyataannya, keduanya adalah pemimpin dari tim-tim raksasa yang terdiri dari insinyur dan ilmuwan brilian. Mitos ini menyederhanakan kolaborasi yang kompleks menjadi kisah satu orang. Oke, kita sudah lihat bagaimana mitos ini dibangun dan dipertahankan. Tapi, terus kenapa? Apa bahayanya sih dari sekedar sebuah cerita yang bagus? Nah, ini dia inti masalahnya. Mitos jenius itu menciptakan semacam keistimewaan. Kalau seseorang dianggap luar biasa, kita jadi cenderung memaafkan perilaku buruk mereka, eksploitasi, atau kegagalan moral mereka. Kita seakan memberi mereka izin untuk berada di atas aturan yang berlaku untuk kita semua. Bahkan, waktu kita mencoba membuktikan kejeniusan secara ilmiah, bias kita kelihatan jelas banget. Studi Terman yang terkenal itu, yang katanya mau menemukan para jenius masa depan, justru penuh dengan kekurangan. Studi itu menolak 2 anak yang kemudian memenangkan hadiah Nobel Fisika karena IQ mereka dianggap terlalu rendah. Studinya juga bias terhadap anak laki-laki kulit putih dari latar belakang yang lebih baik, dan pada akhirnya, studi itu gagal total. Jadi, pada akhirnya inilah masalahnya. Mitos jenius adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Mitos ini membuat kita buta terhadap peran penting dari tim, konteks sosial, keberuntungan, dan kerja keras tak terlihat yang menopang setiap pencapaian besar. Mitos ini menjual fantasi seorang pahlawan tunggal, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan kolaboratif. Kita akan akhiri dengan kutipan yang sangat kuat dari Stephen Jay Gould ini. Mitos jenius membuat kita fokus pada segelintir individu yang berhasil. Tapi, kutipan ini memaksa kita untuk bertanya, berapa banyak potensi jenius yang hilang karena kemiskinan, kurangnya kesempatan, atau prasangka? Mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apa yang membuat seseorang menjadi jenius, tetapi lingkungan seperti apa yang memungkinkan bakat untuk bisa berkembang?